Jepang kembali bangkit. 5 senjata militer paling kuat yang mengubah keseimbangan di Asia. Ketegangan meningkat di Asia Timur. Laut Cina Timur semakin memanas. Dan Kepulauan Senkaku menjadi titik api konflik antara Jepang dan Cina. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Dengan dukungan sekutu kuat seperti Amerika Serikat dan inovasi teknologi mutakhir, negeri matahari terbit tengah membangun kekuatan militer yang lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita lihat 5 senjata paling mematikan yang siap menjaga kedaulatan Jepang dan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Mitsubishi F2, jet tempur canggih dengan sentuhan Jepang. Mitsubishi F2 bukan sekadar versi modifikasi dari F-16 Fighting Falcon Amerika Serikat. Jet tempur ini telah melalui peningkatan signifikan yang membuatnya lebih unggul dalam berbagai aspek. Dengan hidung yang lebih panjang, area sayap yang lebih luas, serta penggunaan material komposit yang lebih ringan, F2 menawarkan keunggulan manuver dan daya tahan yang lebih baik. Radar JAPG-1 yang canggih memberinya kemampuan mendeteksi target lebih awal dibandingkan jet tempur generasi sebelumnya. Ditambah dengan kapasitas persenjataan yang lebih besar, termasuk rudal anti kapal dan udara-ke-udara buatan Jepang, F2 menjadi aset strategis dalam menjaga kedaulatan udara Jepang. Kapal selam kelas Soryu, mimpi buruk bagi kapal perang musuh. Jepang mungkin tidak memiliki kapal selam bertenaga nuklir, tetapi kelas Soryu membuktikan bahwa kapal selam diesel elektrik bisa sama mematikannya. Dengan teknologi Air Independent Propulsion, AIP, kapal selam ini dapat tetap menyelam lebih lama tanpa harus muncul ke permukaan, menjadikannya sulit dideteksi. Kemampuannya menyelam hingga 500 meter juga memberinya keunggulan taktis dibanding kapal selam lain di kelasnya. Dipersenjatai dengan torpedo tipe 89 dan rudal Harpoon, kapal selam ini mampu menyerang target dengan presisi tinggi. Dengan rencana ekspansi armada dari 16 menjadi 22 unit, Jepang semakin siap menghadapi ancaman di perairannya. F-15J, elang penjaga langit Jepang. Sebagai tulang punggung Angkatan Udara Jepang, F-15J telah membuktikan ketangguhannya selama lebih dari 3 dekade. Versi Jepang dari F-15 Eagle ini memiliki daya jangkau yang luas dan daya angkut senjata yang besar, menjadikannya ideal untuk misi superioritas udara. Ditambah dengan rudal berpemandu radar AAM-4B yang lebih canggih dibandingkan AIM-120 AMRAM Amerika, F-15J memberikan keunggulan udara bagi Jepang dalam menghadapi jet tempur musuh. Dengan lebih dari 200 unit yang terus ditingkatkan, pesawat ini masih menjadi ancaman besar bagi jet tempur modern Tiongkok, seperti J-20. FX jet tempur generasi ke-6 masa depan Jepang. Jepang tidak hanya mengandalkan jet tempur yang ada, tetapi juga tengah mengembangkan FX, jet tempur generasi ke-6 yang digadang-gadang akan lebih canggih dari F-35. Dilengkapi dengan kemampuan siluman mutakhir, sistem kendali drone, serta radar yang dapat digunakan sebagai senjata elektromagnetik, FX akan menjadi game changer dalam dunia pertempuran udara. Program ini diperkirakan menelan biaya hingga 45 miliar dolar, dan prototipenya dijadwalkan terbang pada tahun 2028. Dengan FX, Jepang akan memiliki jet tempur yang mampu menandingi dan bahkan melampaui pesawat tempur generasi terbaru dari Cina dan Rusia. Kapal induk kelas Izumo, armada laut yang menggentarkan. Meskipun secara resmi disebut sebagai kapal perusak helikopter, kelas Izumo sebenarnya memiliki kemampuan yang setara dengan kapal induk ringan. Dengan panjang lebih dari 800 kaki dan bobot 27.000 ton, kapal ini mampu mengoperasikan hingga 30 helikopter atau bahkan pesawat tempur F-35B setelah modifikasi dek. Keberadaannya sangat penting dalam strategi pertahanan maritim Jepang, baik untuk misi anti kapal selam maupun proyeksi kekuatan ke pulau-pulau terpencil. Kesiapan Jepang untuk mengoperasikan kapal induk ini menjadi sinyal kuat bagi negara-negara tetangganya bahwa Jepang siap menghadapi ancaman di wilayah perairannya. Pada akhirnya, Jepang siap menjawab tantangan di Asia Timur. Dengan investasi besar dalam teknologi militer dan kerjasama erat dengan sekutunya, Jepang kembali menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan di Asia. Dari udara hingga laut, setiap aset yang mereka kembangkan bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah dan kepentingannya tetap aman. Apakah dengan semua ini Jepang akan menjadi kekuatan militer utama di kawasan? Yang pasti, dunia sedang menyaksikan kebangkitan militer Jepang yang tidak bisa lagi dianggap remeh. Jepang dan strategi militer masa depan menghadapi ancaman dengan teknologi dan aliansi.
Kebangkitan kekuatan militer Jepang bukan hanya tentang pengembangan senjata canggih, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menghadapi ancaman regional. Jepang menyadari bahwa ketegangan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan tidak akan mereda dalam waktu dekat, terutama dengan meningkatnya aktivitas militer Cina di sekitar Kepulauan Senkaku. Oleh karena itu, Jepang tidak hanya memperkuat persenjataan, tetapi juga membangun kerjasama pertahanan dengan negara-negara sekutunya untuk memastikan stabilitas kawasan. Modernisasi dan ekspansi pasukan bela diri Jepang, JSDF. Sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya, Jepang telah mengalokasikan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarahnya dengan fokus utama pada modernisasi pasukan bela diri Jepang, JSDF. Selain memperkuat angkatan udara dengan jet tempur generasi terbaru, Jepang juga mengembangkan sistem pertahanan rudal yang lebih canggih. Salah satu proyek utama adalah pengembangan sistem rudal hipersonik yang dapat memberikan daya gentar lebih besar terhadap musuh potensial. Di sisi angkatan laut, Jepang terus memperluas armadanya dengan menambah kapal perusak dan fregat yang lebih modern. Program pembuatan kapal selam kelas Taigei, yang merupakan generasi penerus dari kelas Soryu, juga sedang berlangsung. Kapal selam ini akan memiliki teknologi siluman yang lebih maju dan kemampuan bertahan yang lebih lama di bawah laut, menjadikannya ancaman yang lebih serius bagi kapal perang lawan. Peran aliansi dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu. Jepang sangat bergantung pada aliansinya dengan Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanannya. Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang, terutama di Okinawa, memberikan lapisan pertahanan tambahan terhadap ancaman dari luar. Selain itu, Jepang juga memperkuat hubungan militernya dengan negara-negara lain seperti Australia, India, dan Inggris melalui kerjasama pertahanan serta latihan militer bersama. Salah satu langkah signifikan yang diambil Jepang adalah bergabung dalam kerjasama keamanan AUKUS bersama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Meskipun Jepang belum secara resmi menjadi anggota penuh, keterlibatannya dalam pengembangan teknologi kapal selam dan persenjataan canggih menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Masa depan kekuatan militer Jepang. Dengan semua pengembangan ini, Jepang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan defensif, tetapi juga mulai mengadopsi strategi proaktif dalam menjaga keamanan nasionalnya. Meskipun konstitusi Jepang masih membatasi peran JSDF dalam konflik ofensif, perubahan dinamika keamanan di Asia Timur mendorong Tokyo untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Kedepan, pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana Jepang akan memperluas kapabilitas militernya dan apakah ini akan memicu perlombaan senjata di kawasan. Yang pasti, Jepang tidak lagi bisa dianggap remeh dalam urusan militer, dan dunia tengah menyaksikan kembalinya salah satu kekuatan besar di Asia. Dengan langkah-langkah strategis ini, apakah Jepang akan menjadi kekuatan militer utama yang bisa menandingi Cina di kawasan Pasifik? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas Asia Timur? Perkembangan ini akan terus menarik perhatian dunia dalam beberapa tahun ke depan.